Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel saya, Amrullah. Seperti biasa tak bosan-bosan untuk mendoakan teman-teman, khususnya kamu yang lagi nonton. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan urusannya dalam segala hal di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mungkin agak berisik ya, soalnya deket banget sama jalan utama. Ini saya lagi di kamar sebelah dulu ya. Di sebelahnya ada yang tidak bisa diganggu ya. Oke, mohon maaf kemarin tidak ada upload dan juga tidak upload video dari hari-hari kemarin dikarenakan belum ada update di kartu prakerja ini. Khususnya kan buat teman-teman pasti menunggu gelombang 49 untuk dibuka, tapi belum ada info kelanjutan. Yang saya infokan di video kemarin terakhir itu hanya minggu depan ya, antara Senin Selasa dibukanya. Oke. Nah, sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support seperti biasa, yang sudah like, sudah komen, yang sudah share video saya, dan yang belum komen dan belum share dan juga subscribe, silahkan subscribe di tombol di bawah ini ya, biar tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan saya update tentang kartu prakerja dan juga berita-berita lainnya tentang politik lainnya dan bantuan sosial. Khususnya buat kamu ya, ataupun ibu bapak nih yang nonton ya, ibu bapak, silahkan komentar aja kalau masalah bantuan sosial apa kita akan bahas di sini, dan saya pun di sini akan mewakilkan suara ibu bapak yang mendengar ataupun kamu ya, suara kamu melalui channel saya ini. Semoga didengar apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kecil seperti kita ini. Oke, tak panjang lebar, kita akan membahas ya, satu nih, insentif kartu prakerja kan 600.000 ditambah survei 2 kali 50-50 jadi 100.000, totalnya 700.000, dan biaya pelatihan 3.500.000. Nah, saya akan membahas itu, dan sebelumnya saya akan bertanya nih buat kamu ya, buat kamu yang belum lolos di gelombang-gelombang kemarin, gelombang 47 ataupun gelombang sebelumnya yang belum lolos, itu gimana pendapatnya? Apa pendapat kamu tentang ini, tentang kartu prakerja di skema normal ini? Siapakah yang diuntungkan di sini? Apakah kita sebagai penerima? Apakah lembaga pelatihan yang diuntungkan? Karena saldo pelatihan gede tapi insentif kecil. Oke? Jadi buat kamu yang lagi nonton, silahkan jawab di kolom komentar siapa yang diuntungkan. Semoga apa jawaban teman-teman bisa didengar oleh pemerintah pusat dan juga pihak PMO kartu prakerja, dan keluhan-keluhan tentang kartu prakerja. Oke? Nah, kalau menurut saya ya teman-teman ya, semuanya itu diuntungkan ya. Dari lembaga pelatihan kita diuntungkan, mendapatkan karena dia kerjasama sama PMO kan, dan dibayar sama pihak prakerja untuk pelatihannya itu, dan kita sebagai penerimanya itu mendapat pelatihan dan juga insentif. Nah dulu, jangan emosi dulu ya. Jadi gini loh, jadi biaya pelatihan 3.500.000 itu kemungkinan besar apa yang didapatkan ilmu dari lembaga pelatihannya ini sesuai dengan total harga sebesar itu. Karena satu pelatihan aja pun 1.500.000. Bagi kita sebagai orang kecil, orang yang di pelosok-pelosok desa ya, cari uang 1.500.000 itu susah banget ya kan. Nah, sedangkan ini kan diberi sama pemerintah, sama pihak prakerja untuk membeli pelatihan. Itu bagusnya apa? Bagusnya pemerintah itu untuk meningkatkan skill kita, supaya kita bisa meningkatkan skill kita lah. Tapi tunggu dulu ya, kekurangannya gini loh, mungkin banyak yang komentar nih gini, tapi kenapa insentif kecil? Padahal kebanyakan orang nih, saya tahu kebanyakan yang ikut kartu prakerja ini kan hanya ingin mendapat insentif ya, kebanyakannya. Dan juga ya paling untuk pelatihannya itu ya penting sih penting, cuma kadang gimana ya, dipikir-pikir kalau kitanya udah ada kerjaan ya kan, penting dia pikirnya kan. Apalagi yang belum pernah dapat bansos nih, belum pernah dapat bansos ya, kayak ibu-ibu nih, bapak-bapak ya, ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang belum pernah dapat bansos, tapi tetangganya dapat bansos terus, dapat bansos tapi dia nggak pernah dapat bansos, akhirnya suujon sama pemerintah desa dan juga pemerintah pusat. Kenapa saya nggak pernah dapat bansos dari kecil katanya, padahal saya ini sangat membutuhkan. Tapi ada yang orang tidak membutuhkan tapi dia dapat. Nah, di situ teman-teman ya, kita harus memahami skema bantuan sosial itu. Karena bantuan sosial itu
yang terdata aja di DTKS ya, data DTKS. Data DTKS itu kita bisa daftar sendiri, ataupun ini khususnya ya kalau ada yang dengar Pak RT ataupun siapa nih, Pak Lurah yang lagi nonton, coba diusahakan ya untuk di kampung-kampungnya itu disurvei lagi mana sih yang perlu bantuan dan mana yang enggak. Jadi karena yang udah dapat terus, karena itu datanya data dulu, data lama tuh pasti yang udah dapat pasti akan, kalau ada bantuan lain pasti dapat lagi. Kalau yang nggak pernah dapat nggak bakal pernah dapat. Jadi kita sebagai masyarakat juga, sebagai masyarakat kecil, kita harus berusaha lah menunjukkan bahwa kita emang harus dapat. Kita datang ke kelurahan, kita minta izin, tolong dicekkan. Kalau kita datanya tidak terdata di DTKS, mau sampai kapanpun nggak bakal dapat bantuan sosial walaupun kita itu pantas mendapatkannya. Oke, teman-teman, khususnya ibu-ibu yang selalu mengeluh tentang bantuan sosial yang nggak pernah dapat khususnya nih. Kalau yang udah pernah dapat ya alhamdulillah ya. Nah, dan juga untuk pelatihan kartu prakerja ini kan, sekarang tuh ada info dari Instagramnya kan harus ada yang wajib menggunakan laptop, ya kan? Menggunakan laptop itu kan kita harus perlu biaya. Kalau kita nggak punya laptop, kita harus beli laptop juga. Nah, jadi buat teman-teman yang udah lolos di gelombang 48, awas hati-hati salah beli pelatihannya. Ntar nggak bisa digunakan pakai HP, ntar angus lagi, insentifnya nggak dapet, saldo pelatihan angus kan, nggak bisa dikerjakan pakai HP karena kita nggak punya laptop. Dan juga kebanyakan kartu prakerja ini kan udah nyebar ya di seluruh penjuru Indonesia ya, apalagi di daerah-daerah pelosok-pelosok kampung. Itu taunya tuh kalau ibu-ibu tuh taunya dengernya ya, kita sebagai anak nih, sebagai sanak saudaranya, kita dapat kartu prakerja, pikirannya itu dapat duit ya, pikirannya bantuan sosial aja kan, padahal itu kan prakerja kan beda jalur sama bantuan sosial. Yang salah paham di situ, kenapa sih saya kok nggak pernah dapat, tolong dong saya biar dapat. Caranya gini Bu, daftarnya begini, Ibu ikut prakerja, nggak mau ribet. Nah kalau begitu gimana teman-teman? Akhirnya kan suujon juga sama pemerintah desa, pemerintah pusat. Jadi buat ya saran aja ya buat para pejabat tinggi ataupun pemerintah desa, usahakan di lingkungannya itu yang harus dapat bansos, usahakan dapat bansos, dan yang tidak harus dapat bansos ya jangan dapat bansos, bisa dicabut aja. Semoga didengar ya buat pemerintah desa, pemerintah pusat untuk memperbarui data-data di DTKS tentang masalah bansos, bantuan sosial ini. Karena setiap tahun itu kan pasti ada perubahan ya. Perubahan orang tuh kadang tuh ada di bawah, ada di atas, ya kan? Nggak mungkin kita di atas terus. Kalau kita lagi di bawah, kita butuh bantuan sosial dong dari pemerintah. Jadi tolong dicek, dan juga kalau bisa nih bantuan sosial tuh, kalau bisa ya minta syaratnya langsung aja kita ke rekening pribadinya masing-masing yang menerima. Kalau bisa, kalau data sih bolehlah data kita masukin ke sana melalui kelurahan. Kalau bisa kan kayak kartu prakerja ini kan langsung ke rekening pribadi ya kalau dapat insentif. Dan juga untuk pelatihannya tuh sangat-sangat lumayan bermanfaat ya. Cuman biayanya ini kan gede. Semoga bisa dirubah lagi ya teman-teman ya. Udah segitu aja ya untuk info hari ini, karena untuk pembukaan gelombang 49 ini belum ada pembukaan, belum ada info lanjutnya. Hanya terakhir info itu hanya segitu aja yang kemarin saya upload. Dan buat teman-teman ya selalu jaga kesehatan. Kalau ada apa-apa bilang aja ke pemerintah desa setempat jika ada bansos yang tidak sesuai, ataupun komentar aja di bawah, kita bantu omongin ya di channel ini. Semoga bisa didengar oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah desa-desa setempat, agar siapa yang dapat bansos harus dapat bansos, dan tidak dapat bansos bisa dicabut bansosnya ya, yang tidak tepat sasaran. Oke, segitu aja hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya hanya menyuarakan suara teman-teman atau suara yang kamu lagi nonton nih, bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi nonton, saya menyuarakan suara apa yang harus disuarakan. Oke, segitu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.